Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inetul Hikmah dengan NIM 22650001. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya yang berjudul Proyek Sistem Informasi Mahasiswa. Nah, di sini saya menggunakan dua database. Database yang pertama yaitu data mahasiswa yang berisikan nama, NIM, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Untuk database yang kedua yaitu data matkul yang berisikan matkul, dosen pengampu, dan SKS-nya. Lanjut, di sini kita masuk pada desain aplikasinya. Di sini pada form 1 menggunakan satu picture box, satu label, dan 3 button. Kemudian pada form 2 menggunakan 2 combo box, satu label, dan satu button. Untuk form 3 di sini menggunakan label, kemudian text box, the time picker, combo box, dan 3 button. Kemudian pada form 4 sama dengan form 3 sebelumnya, hanya di sini menambahkan data grid view. Untuk form 5 di sini menggunakan label, data grid view, dan 1 button. Kemudian pada form 6 ini menggunakan label, menggunakan 3 text box, 3 button, dan 1 data grid view. Kemudian untuk form 7 di sini menggunakan data grid view dan 1 button. Untuk form 8-nya di sini menggunakan picture box, label, text box, dan checkbox serta button. Nah, lanjut kita masuk pada codingan form 1. Untuk form border cell-nya kita jadikan border formnya ke fix 3D. Kemudian minimize dan maximize box-nya kita beri nilai false agar kita tidak bisa mengecilkan ataupun memperbesar ukuran formnya ketika di running nanti. Dan untuk mid text ini akan merubah atau akan mengganti teks pada form 1. Kemudian pada button 2 klik di sini kita akan memunculkan form 2 dan menyembunyikan form 1-nya. Kemudian text box dari beberapa form ini diberikan read only dengan nilai true, serta combo box, the time picker, dan button diberi enable dengan nilai false agar ketika di running dan menggunakan button 2 atau user, kita tidak bisa mengubah data apapun yang telah diinputkan. Nah, kemudian pada button 1 di sini akan memunculkan form 8 dan akan menyembunyikan form 1. Dan untuk button 3 di sini untuk menghentikan aplikasinya pada form 1. Lanjut pada form 2 di sini sebelum memasukkan codingan kita harus menambahkan reference terlebih dahulu agar bisa membaca database-nya. Kemudian deklarasikan database sama dengan data source. Di sini ini merupakan tempat penyimpanan, kita menyimpan file dari database-nya. Kemudian kita deklarasikan sub baca data yang digunakan untuk menambahkan data yang kita inginkan dari database ke data grid view. Kemudian pada combo box di sini menggunakan select case untuk membuka form sesuai dengan pilihan yang kita pilih nanti dari combo box. Kemudian untuk button 2 di sini akan menampilkan form 1 dan akan menyembunyikan form 2-nya. Kita lanjut pada form 3. Di sini kita membuat sub tambah data. Kemudian kita deklarasikan SQL sebagai string. Lalu untuk menginsert data
ke dalam kolom nama, NIM, dan sebagainya. Kemudian kita buka koneksinya, lalu tambahkan atau masukkan parameter sesuai dengan yang sudah dideklarasikan sebelumnya tadi. Kemudian kita buat lagi subedit data. Pada deklarasi SQL-nya, di sini kita memakai update data untuk mengedit data yang akan kita masukkan nanti. Terus koneksinya kita buka, lalu masukkan lagi parameter yang sudah sesuai dengan yang kita deklarasikan sebelumnya. Selanjutnya, untuk button 3, ini untuk membersihkan atau menghapus text box serta datem picker dan juga combo boxnya. Pada button 1 di sini hampir sama dengan button 3 sebelumnya, digunakan untuk membersihkan data sebelumnya yang sudah dimasukkan. Tetapi yang berbeda di sini kita menggunakan command if else agar jika salah satu text boxnya ini kosong, maka message box akan muncul. Pada button 2 di sini kita menggunakan command if else juga sama seperti sebelumnya. Berguna jika text box kosong akan memunculkan sebuah message box peringatan, dan jika semua text box terisi akan menambahkan data ke data grid view. Lanjut pada form 4, di sini programnya hampir sama dengan form 3 sebelumnya, hanya ditambahkan sub hapus data yang berfungsi untuk menghapus data dengan dideklarasikan SQL sebagai delete, dan dim i berguna untuk membaca row yang dipilih pada data grid view. Lanjut pada data grid view cell double click. Di sini digunakan untuk memunculkan data yang ada di database ke tools yang sudah disediakan. Berdasarkan row-nya, seperti text box 1 akan mengambil data dari item 1 dan juga begitu seterusnya. Lanjut pada form 5, di sini hampir sama dengan form sebelumnya. Yang kita masukkan hanyalah deklarasikan data matkul atau database yang kedua agar bisa terbaca oleh data grid view nanti. Lanjut pada form 6, di sini kita menggunakan sub tambah data, edit data, dan hapus data yang digunakan untuk menghapuskan data yang ingin dihapus atau data yang tidak sesuai. Kemudian button 2 untuk menghapuskan data. Nah, seperti ini codingannya, hampir sama dengan form-form yang sebelumnya. Lanjut pada form 7. Di sini kita deklarasikan lagi database-nya. Kemudian pada data grid view 1, cell double click. Di sini kita masukkan program dengan perbedaan, jika kita mengklik 2 kali pada datanya akan memunculkan form 3 dengan data yang sudah diisi sesuai data yang kita klik, dan juga untuk menonaktifkan penggunaan text box, combo box, dan datem picker. Terakhir pada form 8, di sini digunakan untuk memanipulasi border dan formnya. Button 2 klik untuk memunculkan form 1. Pada checkbox 1
Ini menggunakan if else yang jika checkbox 1 check sama dengan true akan mematikan fungsi penyembunyian password pada text box 2. Kemudian pada button 1 di sini menggunakan program if else yang berguna untuk membaca password yang dimasukkan. Jika tidak memenuhi keinginan, akan muncul message box peringatan. Nah, di sini kita coba running programnya. Kita akan login sebagai admin terlebih dahulu, kemudian masukkan username-nya, password. Nah, di sini untuk melihat kata sandinya sudah benar apa belum. Kemudian kita login. Di sini kita lihat dulu daftar mahasiswanya. Setelah itu kita manage mahasiswa. Ketika ada yang kita mau tambah, kita bisa tambahkan di kolom ini. Kemudian daftar matkul. Untuk menambahkan matkulnya bisa di sini. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.